Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Nurbaidlah beserta rekan saya Fuadilah Al-Khumairo. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi kami pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, konsep kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menawarkan konsep tersendiri yang relatif berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya, di mana ada beberapa domain utama yang menjadi sorotan dalam kurikulum ini. Di antaranya adalah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Konsep ini berlaku untuk pendidikan tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar kurikulum 2013 tersebut. Yang pertama, sikap dari segi sikap dan kepribadian siswa, kemudian sikap dari sisi pengetahuan. Nomor 2, standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar ukur pada standar minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal penyusunan perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika; yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang nomor 3, standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu, dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, selanjutnya penutup. Nomor 4, standar kompetensi. Standar kompetensi lulusan atau SKL pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, sikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Yang kelima, analisis buku dan siswa. Buku adalah kumpulan kertas berisi informasi tercetak, disusun secara sistematis, dijilid dengan kertas tebal atau sejenisnya, ujar Sitepu 2012. Khusus kurikulum 2013, buku teks pelajaran memiliki nama tersendiri. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan: yang pertama, menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa yang layak digunakan dalam pembelajaran tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Dan yang kedua, menetapkan buku panduan guru sebagai buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian, karakteristik buku teks menurut Tarigan dan Tarigan tahun 2009, yaitu yang pertama, buku pelajaran yang ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, buku teks selalu berkaitan dengan studi tertentu. Yang ketiga, buku teks merupakan buku standar. Yang keempat, buku teks biasanya disusun dan ditulis oleh pakar di bidang masing-masing. Yang kelima, teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. Yang keenam, buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. Yang ketujuh, buku teks ditulis untuk jenjang pendidikan tertentu. Yang kedelapan, buku teks ditulis untuk menunjang suatu program pembelajaran. Selanjutnya, taksonomi Bloom dan indikatornya. Yang pertama, ranah kognitif. Yang kedua, ranah afektif. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Sini akan menjelaskan ranah kognitif. Ranah kognitif yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, evaluasi, sintesis, dan analisis. Sedangkan ranah afektif terdiri dari penerimaan, menanggapi, penilaian, karakteristik, dan mengelola. Sedangkan ranah psikomotorik terdiri dari meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.